penyusunan acaranya demikian yang akan kita jalani ke depan pada malam ini. Dan untuk pembukaan, marilah kita buka bersama-sama acara ini dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk acara yang selanjutnya yaitu arahan dan informasi dari Bapak Ketua kepada yang terhormat Bapak Wida Sismahendra, saya persilahkan. Baik, terima kasih Bu Sensi untuk memberikan waktu. Baiklah, pada kesempatan malam ini, di mana hasil dari musyawarah yang sebelumnya, kita tentang pembahasan yang perumusan visi, misi, tujuan, strategi, dan program kerja komunitas guru penggerak Kabupaten Garut. Ya, di mana nanti kita akan langsung ke isi, karena kemarin sudah ada dari rekan kita yang menyumbangkan yang menginikan isi dari Pak Zainuddin, Pak Saiful, Pak Yudi, dan Bu Susi. Mungkin malam ini kita akan fixkan visi yang akan kita pergunakan untuk ke depan. Mungkin nanti Pak Asep bisa share screen untuk yang PPT-nya. Siap, Pak. Oke, jadi nanti setelah ini kita membahas visi, misi. Setelah itu visi, misi, dan itu kita akan membagi program kerja ke masing-masing bidang, di mana nanti masing-masing bidang akan membuat kita sudah membuat draftnya, jadi nanti tinggal diisi nama program, penanggung jawabnya, jumlah sasaran, waktu pelaksanaan, tempat kegiatan, dan keterangan. Jadi nanti itu dari masing-masing bidang bisa diisi. Untuk yang pertama mungkin kita akan ke visi misi dulu. Baik, saya serahkan ke Bu Senci lagi. Baik Pak Ketua, terima kasih arahan dan juga informasi yang disampaikan dari Bapak Ketua kita. Dan sebelumnya saya juga ucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada Bapak Hendra ya, tim Kominfo kita yang sudah membuatkan link untuk Zoom meeting malam ini. Dan juga kepada Bapak Asep, penanggung jawab share screen untuk kegiatan malam ini ya. Dan untuk acara yang berikutnya yaitu pembahasan lanjutan dan penetapan visi misi Komunitas Guru Penggerak Angkatan 1 Kabupaten Garut dan juga pembagian program kerja kepada setiap masing-masing bidang yang akan dipimpin oleh moderator yaitu Bapak Saiful Imam. Kepada yang terhormat Bapak Saiful Imam saya persilahkan dan juga kepada Bapak Asep untuk share screen. Ya, baiklah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam untuk semuanya. Dan sebelum saya melanjutkan, barangkali mohon maaf kalau nanti ada suara-suara kurang ini, karena kebetulan di sini hujan ya cukup deras. Jadi kalau nanti kurang begitu jelas ya informasi yang diterima. Baik Bapak Ibu sekalian, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua bahwasanya ini adalah rangkaian berbagai tahap yang sudah kita tempuh, mulai dari awal barangkali yang sudah dibuat draftnya oleh tim ad hoc, kemudian kita di panitia inti atau juga pengurus inti sudah memusyawarahkannya dan sudah membuat blueprint, kemudian dibuat rapat pleno bersama dengan seluruh
anggota di komunitas ini, dan pada akhirnya setelah barangkali kemarin kita presentasikan di depan seluruh stakeholder dalam kegiatan temu karya, kita akan menghasilkan sebuah produk yang menjadi finalisasi dari visi misi, tujuan, strategi serta program kerja komunitas kita, yang nantinya tentu saja ini akan kita realisasikan sesuai dengan tugas bidang masing-masing dalam waktu dekat ini, dan kita berharap apa yang sudah kita rencanakan ini mendapat kelancaran dan juga kesuksesan bersama. Baik Bapak Ibu sekalian, Pak Asep silahkan dilanjutkan saja. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, sebagaimana tadi juga yang sudah disebutkan bahwa visi yang sudah kita rancang beberapa waktu lalu itu ini sudah mendapatkan berbagai respon tanggapan, baik itu mungkin ada perubahan atau juga ada tambahan, ada koreksi dan lain-lain dari berbagai pihak yang tentu saja ini saling mengisi dan saling menguatkan, yang pastinya ini akan membuat sesuatu yang apa ya istilahnya, yang lebih sempurna lah gitu, walaupun memang belum dikatakan sempurna karena memang pasti ada kekurangannya. Dan rumusan awal yang pertama atau juga hasil dari kita, dari tim kita itu adalah di sana dirumuskan visi komunitas grup penggerak Kabupaten Garut ini adalah mewujudkan komunitas praktisi pendidikan yang unggul, untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia yang saya ulangi ya, mewujudkan komunitas praktisi pendidikan yang mungkin salah nih, mewujudkan komunitas praktisi pendidikan untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia yang unggul, kurang lebih seperti itu intinya pada waktu itu. Dan setelah masih yang tadi Pak, dan setelah mendapatkan koreksi dari berbagai pihak, sebetulnya bukan cuma yang berempat ini sebetulnya, bahkan di sana kan yang dituliskan oleh tim mungkin Pak Jainuddin, saya sendiri, kemudian Pak Yudi dan Bu Susiliawati, itu sebetulnya itu adalah apa ya istilahnya, intisarinya begitulah kurang lebih. Pak Jainuddin pada waktu itu mengusulkan untuk dibuat visi kita itu, yaitu mewujudkan transformasi pendidikan untuk menumbuhkan profil pelajar Pancasila dan ekosistem pendidikan unggul di Kabupaten Garut. Pada dasarnya saya sendiri ya khusus pribadi itu sangat setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Zai ini, mendukung penuh karena sudah mencakup intisari dari apa yang di bawahnya yang sudah kita rancang itu. Sedangkan Pak Yudi Permana ini lebih menekankan lebih spesifik, yaitu dalam hal ini untuk mewujudkan komunitas praktisi pendidikan yang mungkin lebih ini lagi ya, mungkin tajam lagi dan lebih spesifik, mungkin itu yang diinginkannya. Kesananya sama. Kemudian untuk Ibu Susiliawati pada waktu itu mungkin sebetulnya tidak jauh ya isinya, cuma mungkin beda redaksi kalimatnya saja. Dengan demikian untuk visi ini malam hari ini kita akan bahas dan tetapkan, baik itu mungkin misalnya kita ambil persetujuan apakah misalnya diambil salah satu, atau mungkin juga kita kita kerucutkan, kita tetapkan, atau mungkin ada yang dikoreksi. Dari visi aja dulu ya Bapak Ibu. Dipersilakan Bapak Ibu, barangkali ada yang menyampaikan tanggapan atau juga tambahan koreksinya, saya persilakan. Ya, Bu Susi, bangga Bu Susi. Terima kasih Pak Imam. Sedikit saya menggarisbawahi bahwa ini ada dua kalimat yang pada dasarnya sama tetapi kedalamannya berbeda. Contoh yang di visi yang pertama Pak Jainuddin dan Pak Imam ini lebih menitik beratkan kepada transformasi pendidikan, perubahan pendidikannya gitu ya. Sedangkan yang kedua ada mewujudkan komunitas praktisinya. Jadi ada yang lebih ditekankan kepada perubahan pendidikannya. Kalau kesananya pada dasarnya sama ya.
Tetapi yang kedua ini lebih dititik beratkan kepada komunitas praktisinya. Jadi mungkin ini sebagai gambaran kita mau ngambil yang mana, mau mewujudkan perubahan pendidikannya secara umum atau kita lebih ditekankan kepada perubahan di komunitas praktisinya ini gitu ya. Itu mungkin ya Pak Imam ya, yang dari dua visi ini gitu. Oke. Jadi pada dasarnya sudah ada benang merahnya ya Bu ya, cuma barangkali mungkin ada dua istilah yang mungkin kita perlu pertimbangkan dalam malam hari ini. Sebelum ke Pak Zai, mungkin saya dulu ya sedikit. Kenapa saya juga sepakat dengan Pak Zai dengan istilah mewujudkan transformasi pendidikan ini, karena memang saya berpikir khususnya ya untuk yang kedua itu, yaitu bahwa kita itu tidak menonjolkan kitanya sebagai praktisinya. Jadi kita ingin menonjolkan sebuah gerakannya, yaitu yang masif untuk mewujudkan perubahan itu, yang tentu saja ini kan bermuara pada menghamba pada anak gitu ya Bu Susi. Mungkin ada tambahan Pak Zai? Terima kasih Pak Imam. Jadi kalau ditanya apa yang menjadi dasar pemikiran ketika merumuskan visi ini, saya selalu mengikuti dengan baik ketika terjadi webinar nasional yang pembicaranya memang adalah Mas Menteri langsung di tahun 2020 kemarin itu. Kemudian di beberapa kegiatan itu ketika Mas Menteri atau Dirjen Pak Iwan Syahril hadir gitu, ada 3 poin sebenarnya, ada 4 sebenarnya yang selalu berulang-ulang disebutkan. Yang pertama yaitu yang paling pokok adalah transformasi pendidikan. Transformasi pendidikan itu sebenarnya kalau bahasanya reformasi sebenarnya di dalamnya, tetapi lebih diperhalus lagi dengan kata transformasi. Kemudian yang kedua yang sering diulang-ulang disebut berulang itu profil pelajar Pancasila. Kemudian ekosistem pendidikan. Yang keempat itu ada yang disebut dengan merdeka belajar. Nah, kalau menurut hemat saya tadi juga sudah disampaikan bukan komunitasnya yang harus kemudian dibesarkan, tetapi sejauh mana peran kita sebagai guru penggerak ini itu ada di dalam mimpi dan cita-cita yang diinginkan oleh Kemendikbudristek sekarang ini sebagai payung kita ya. Kemudian mewujudkan yang menjadi harapan-harapan mereka gitu, khususnya dalam hal pendidikan. Maka saya merumuskannya adalah mewujudkan transformasi pendidikan untuk menumbuhkan profil pelajar Pancasila dan ekosistem pendidikan unggul di Kabupaten Garut. Jadi ada 3 kata kunci di dalamnya. Transformasi pendidikan, profil pelajar Pancasila, dan ekosistem pendidikan. Demikian Pak Imam. Ya, sudah cukup jelas dan terang benderang barangkali. Jadi intinya ya memang untuk menekankan gerakannya, terutama reformasi pendidikannya gitulah ya. Yang lain barangkali ada masukan Bapak Ibu, silakan. Sebelum kita ambil mungkin keputusan atau penetapan. Pak Hendra, mangga. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Saiful Imam telah memberikan izin untuk berbicara atau menanggapi untuk masalah ini. Menurut hemat saya, setelah saya baca baik-baik di sini kan ada mewujudkan transformasi pendidikan dan mewujudkan komunitas praktisi pendidikan. Kalau saya ingat-ingat, mewujudkan komunitas praktisi pendidikan itu kan seperti MDMP ataupun misalkan komunitas praktisi yang lainnya. Ya, betul. Nah, tetapi kalau misalkan mewujudkan komunitas praktisi pendidikan, berarti kita harus membentuk suatu komunitas praktisi yang baru, yang mencerminkan profil pelajar Pancasila. Akan tetapi kalau mewujudkan transformasi pendidikan ini menurut hemat saya itu akan include di semua komunitas praktisi pendidikan yang ada. Artinya kita tinggal menumbuhkan atau mewujudkan perubahan pada komunitas praktisi yang ada di pendidikan kita di sekolah, baik itu di komunitas-komunitas seperti komunitas pendidikan seperti IGI, PGRI, MGMP dan sebagainya lah itu. Menurut hemat saya seperti itu mungkin Pak Saiful Imam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih tanggapannya. Sebentar Bu Susi, saya mohon mungkin Bu siapa ya dari Kominfo untuk mencatat beberapa poin penting, barangkali nanti saya agak terlupa ya. Bu Nur Hayati mungkin ya bisa.
Jadi intinya mungkin tanggapan dari Pak Hendra ini yang pertama mungkin ya tentang dua istilah ini. Pada intinya setuju ya mungkin Pak Hendra, tetapi mungkin untuk penggunaan dua istilah ini perlu dipertimbangkan lagi. Mengingat maksudnya mungkin untuk transformasi pendidikan kan lebih luas dan lebih bisa mencakup include ya berbagai hal baik prosesnya maupun juga pelakunya. Ya, Kalau betul. praktisi mungkin lebih ke cenderung ke pelakunya, begitulah kurang lebih yang saya tangkap. Hmm. Bu Susi ada bukan keberatan ya, apa namanya, tambahan itu. Enggak, bukan keberatan, cuman memang benar apa yang dikatakan oleh Pak Hendra dengan Pak Jai tadi, bahwa ternyata dari Pak Yudi dan dari saya itu kalaulah melihat daripada yang Pak Saipudin itu sudah include ke sana, jadi sudah masuk, sudah Ya, tercover semua. Jadi ini menunjukkan transportasi pendidikan nanti akan bisa juga mewujudkan komunitas praktisi ya yang di dalamnya ada guru penggerak. Jadi memang yang mewujudkan transformasi pendidikan itu mungkin lebih luas cakupannya dan bisa menjangkau semua. Itu saja Pak. Jadi memang itu bisa dijadikan visi kita gitu ya Pak. Ya, sepertinya sudah semakin mengerucut Bapak Ibu, sudah mendekati titik intisari yang akan kita jadikan final ya. Sebelum saya putuskan, barangkali ada lagi Bapak Ibu satu saja atau dua yang mungkin bisa menambahkan atau apa akhir sebelum kita ketuk palu barangkali lah istilahnya. Silahkan Pak Hendra lagi kayaknya. Mengapa? Baik, terima kasih Pak Saiful. Ini untuk kalimat yang usulan dari Pak Yudi, mungkin ini nanti bisa gali lagi bahasanya oleh kawan-kawan yang dari bahasa. Ini kalau menurut saya membumikan itu kayak gimana gitu ya, kumaha lah gitu. Apakah memang di dalam kalimat visi ini memang tepat untuk kalimat membumikan atau memang lebih baiknya ke menumbuhkan gitu. Itu aja mungkin Pak Imam. Ya. Nuhun. Ya, terima kasih Pak. Ya, satu lagi mungkin ya, penggunaan istilah atau kata yang dipakai, diksi yang dipakai barangkali untuk menumbuhkan sendiri. Saya berpikir dulu begini, karena profil pelajar Pancasila ini adalah sebuah terobosan baru dari Kemdikbud kita, walaupun sebelumnya kan PPK begitu ya. Sekarang itu profil pelajar Pancasila yang 6 pokok dan turunan-turunannya itu, menurut hemat kami gitu, khususnya saya ya pada waktu itu, bahwa profil pelajar Pancasila ini sementara ini belum dipahami secara menyeluruh oleh semua. Jadi masih tahap awal gitu ya. Makanya saya memilih kata menumbuhkan itu. Kalau membumikan saya pikir itu sudah ada, sudah dipahami bersama dan harus lebih di-spread itu Pak ya, diperluas lagi lah gitu, lebih dikuatkan lagi gitu barangkali. Tapi saya berpikirnya profil Pancasila yang sekarang kita mungkin kenal, barangkali tidak semua orang paham sementara ini ya, baru ya kita-kita aja barangkali di grup penggerak atau juga di berbagai forum-forum yang banyak mengupdate informasi atau kegiatan-kegiatan Kemdikbud. Tetapi saya tidak begitu yakin untuk di yang lain begitu ya, secara menyeluruh Indonesia begitu ya, sudah mengetahui secara detail, secara apalagi turunannya begitu ya, penjelasannya. Makanya saya lebih cenderung memilih diksi menumbuhkan begitu Pak. Mungkin barangkali kalau Pak Yudi mungkin bisa lah maksudnya apa. Pak Jai sendiri bagaimana Pak untuk menumbuhkan sendiri nih dari Pak Hendra? Apakah perlu dirubah begitu ya atau memang kita ambil saja sepakati diksi itu? Jadi kalau kata menumbuhkan itu sesungguhnya adalah bahwa kita ingin lebih memperkenalkan apa yang disebut dengan profil pelajar Pancasila. Ya. Jadi kalau mulai dari akar naik, dia berkembang gitu. Jadi harapan kita setiap satuan pendidikan itu kemudian bergerak bersama untuk menumbuhkan profil pelajar Pancasila. Ya. Itu pertimbangannya, demikian Pak Imam. Ya kurang lebih sama ya dengan saya mungkin intinya. Bahwa memang bagaimanapun profil Pancasila ini sesuatu yang dalam tanda petik masih baru. Jadi memang dalam sekarang ini barangkali mungkin ke depan kalau usia KGP ini misalnya sudah beberapa tahun, sudah ini bisalah mungkin
apalagi kan visi itu kan tidak harus tetap begitu, tidak sakral, bisa saja mungkin dirubah ke depan. Untuk sekarang kita putuskan saja sepertinya ya Bapak Ibu ya, yaitu untuk visi komunitas guru penggerak Kabupaten Garut memiliki visi yaitu mewujudkan transformasi pendidikan untuk menumbuhkan profil pelajar Pancasila dan ekosistem pendidikan unggul di Kabupaten Garut. Bisa disetujui Bapak Ibu? Setuju, Pak. Oke, Setuju, kalau setuju, Pak setuju, Imam. tok sudah. Silahkan dicatat untuk tim Kominfo untuk dijadikan sebagai draft hasil resmi malam hari ini. Berikutnya untuk visi Pak, silahkan di berikutnya. Oke, terus lanjut saja. Nah, ini dia Bapak Ibu untuk visi. Sementara ini mungkin yang ditampilkan ada beberapa hasil buah pikiran mungkin ya dari tim perumus atau juga baik itu yang ada di pengurus dan lain-lain. Yang rumusan awal itu yaitu sudah disepakati bukan disepakati maksudnya, sudah dibahas ya dalam forum pleno. Intinya yang pertama membangun sinergi yang sehat dengan para pemangku kepentingan. Yang kedua menciptakan guru yang memiliki karakter profil Pancasila. Yang ketiga mengembangkan potensi guru dalam peningkatan profesionalisme berkelanjutan. Nah, dalam hal ini ada usulan yang disampaikan oleh yang terhormat Pak Jainuddin, kemudian juga Pak Haji Yudi Permana. Bapak Ibu barangkali bisa melihat atau juga bisa mencermati kedua usulan dari beliau ini. Sepertinya tidak usah saya bacakan ya, bisa disimak di layar monitor masing-masing. Bagaimana tanggapannya? Itu saja barangkali ya dengan dua usulan ini khususnya. Atau masih ada Pak di layar berikutnya, coba sebentar. Ya, punya Pak Imam itu belum dimasukkan. Di layar berikutnya. Oh ya, masih banyak berarti ya. Ada 4 berarti ya, 4 4 usulan lah gitu ya. Untuk saya sendiri ya, dari saya dulu, maaf ini saya jadi gak enak saya moderator gitu ya, saya yang ini seolah-olah. Tapi gak apa-apa karena saya bertanggung jawab menulis ini. Jadi gini Bapak Ibu, untuk visi ini saya berpikir kalau terlalu banyak satu ya, mungkin kita agak ngambang menurut saya ya, Mas saya. Yang kedua, yang namanya visi ini saya berharap ini adalah kata-kata kunci yang memiliki intisari yang bisa mewadahi berbagai hal penting. Yang ketiga, alasan saya adalah kenapa mungkin saya sedikit dan relatif singkat begitu. Karena saya pikir yang namanya misi itu penjabaran real dari visi yang tadi itu kemudian diusahakan begitu ya dengan menggunakan kata-kata menggunakan kalimat yang mudah diingat begitu ya, seolah-olah mungkin ke depan anggota kita itu sebaiknya untuk visi dan misi ini perlu hafal gitu lah, perlu hafal kayak Pancasila gitu ya. Kalau dengan menggunakan kalimat yang panjang apalagi yang lengkap begitu ya, saya pikir ini terlalu luas, tapi mungkin beda pemikiran dari yang lain. Intinya begitu Bapak Ibu. Silahkan dari yang lain Pak atau Ibu. Pak Jai sendiri gimana Pak? Oh iya, silakan dibuka layar saya coba tadi untuk yang di screen itu ya. Yang layar sebelumnya. Ya, Ini. ya. Jadi kalau saya ada 5 visi yang ingin saya sampaikan. Ini mohon maaf ini agak susah dibaca, ini faktor U kayaknya ini ya. Uban. Iya, usia ini mohon dibacalah Pak Imam punten. Ya, oke. Ya, yang pertama menyelenggarakan diseminasi pendidikan guru penggerak di setiap jenjang pendidikan. Yang kedua, melakukan aktivitas kreatif, inovatif, dan terencana dalam proses pendidikan untuk penumbuhan karakter profil Pancasila. Yang ketiga, melakukan transformasi pendidikan melalui berbagai kegiatan untuk mewujudkan ekosistem pendidikan yang sehat, harmonis, humanis, demokratis, dan berkualitas.
Yang keempat, membangun sinergi dan kolaborasi dengan seluruh stakeholder terkait melalui hubungan kemitraan partisipatif. Yang kelima, menyelenggarakan kegiatan yang terstruktur dan terencana untuk peningkatan profesionalisme berkelanjutan dalam mengembangkan potensi dan kompetensi guru. Untuk poin ketiga itu sesungguhnya amanat dari Undang-Undang Sisdiknas. Di situ ada kata partisipatif, kemudian demokratis ya, maksud saya demokratis di situ. Karena kita harapkan ke depannya nanti setiap satuan pendidikan atau sekolah itu ketika memutuskan hal-hal yang penting di sekolah, itu betul-betul lahir dari keputusan bersama. Bukan hanya diputuskan oleh 1-2 orang. Maka transformasi pendidikan yang diharapkan ke depan itu kalau dihubungkan dengan visi tadi, di situ penekanannya kalau dilihat yang saya rumuskan. Nah, di situ ada beberapa poin yang sama, tetapi saya yakin kawan-kawan bisa membaca juga. Kalau memang ada yang perlu dikritisi, silahkan. Redaksi kalimatnya mungkin ya. Iya. Tapi saya sangat sepakat dengan Pak Imam tadi, kalimat-kalimatnya itu tidak perlu terlalu panjang, tetapi betul-betul bisa langsung dibaca, diingat, kemudian mudah dipahami, sehingga lebih menjurus pada apa yang menjadi rumusan mimpi atau rumusan visi yang tadi kita sudah bahas ya. Demikian Pak Imam. Ya, terima kasih sudah cukup ini. Barangkali mungkin sekedar apa ya istilahnya request juga dari Pak Zai, barangkali perlu disikapi oleh kita bersama masalah ini ya, masalah redaksi kalimatnya. Bapak Ibu silahkan dicermati, dibaca. Sambil mungkin saya akan sedikit menanggapi dari Pak Yudi, Bapak Ibu. Kemarin kebetulan saya juga sudah ngobrol sih secara personal juga dengan Pak Yudi ini. Menurut hemat saya gitu ya, tapi mungkin Bapak Ibu berbeda pikiran. Yang Pak Yudi ini sepertinya lebih teknis, praktis begitu ya. Artinya lebih seperti ke tujuan atau ke strategi begitu menurut saya sih gitu. Kalau yang Bang Jaya seperti itu sih sebetulnya misi itu. Jadi misi itu kan menurunkan dari visi begitu ya. Cuma ya kata kunci yang saya harapkan begitu ya secara pribadi, ini sebaiknya kita menggunakan kalimat yang efektif begitulah istilahnya. Begitu Bapak Ibu. Mangga silahkan yang mau menyampaikan tanggapannya. Saya Pak Imam sebentar. Mangga Bu Susi. Pada dasarnya apabila kita melihat usulan dari Bang Jainuddin, Pak Yudi, Pak Imam gitu ya, pada dasarnya ini adalah penjabaran dari rumusan awal. Jadi rumusan misi yang telah dicatat oleh tim ad hoc yang awal. Seperti membangun sinergi yang sehat dengan para pemangku kepentingan. Ini di Bang Jai ada membangun sinergi dan kolaborasi dengan seluruh stakeholder. Kemudian di Pak Yudi juga ada menyelenggarakan membangun kerjasama dengan seluruh stakeholder terkait melalui hubungan kemitraan partisipatif. Jadi kata-katanya saja yang berbeda, tetapi tujuannya itu ada. Jadi pada dasarnya misi yang telah dirumuskan oleh tim ad hoc awal pada dasarnya sudah tercermin juga di rumusan yang dari rekan-rekan kita. Kalau bisa saya usulkan seperti yang kata Pak Imam tadi, bahwa misi itu dengan kata-kata yang sederhana sehingga orang akan mudah paham gitu ya, dan tidak terlalu banyak. Jadi kita ambil saja benang merahnya, kata yang misalkan kalau membangun sinergi yang sehat dengan para pemangku kepentingan itu sudah dianggap kata yang cocok untuk mewakili yang dari usulan-usulan tadi, itu mengapa tidak masih kata-kata itu yang digunakan? Itu menurut saya gitu Pak ya. Jadi tidak terlalu panjang, tetapi isinya bisa mencakup usulan-usulan dari rekan-rekan kita yang telah mengusulkan perubahan-perubahan misi itu. Mungkin ya. Itu Pak Imam ya. Terima kasih Bu. Masih ada Bapak Ibu silakan. Jadi barangkali Bu Susi juga memiliki buah pikiran yang relatif sama. Artinya kita memang diusahakan ya sebaiknya mungkin memilih diksi kalimat yang jauh lebih efektif, supaya satu mungkin sederhana mudah dipahami, yang keduanya
apa istilahnya, mungkin bisa dihafal juga ya Bu ya. Dan satu lagi dari saya barangkali satu lagi masalah urutannya Bu. Mungkin kalau urutannya sebaiknya memang seiring sejalan dengan visi gitu ya. Jadi kalau Iya. kalau awalnya misalnya menggunakan kita sinergi dulu ya, terus gitu ke bawahnya susunan kalimatnya lah gitu istilahnya. Nomor 1 nomor 2-nya ya perlu sinkron istilahnya. Assalamualaikum, boleh menambahkan? Mangga Bu Sadia. Terima kasih atas waktunya. Menanggapi dari misi, memang semua sudah menyangkut ya apa yang ada pada waktu di awal ya, rumusan awal. Betul. Tinggal menambah, ada yang menambah ya gitu. Di sini kita harus pahami dulu mungkin ya, kalau misi itu kan jabaran dari visi gitu ya. Betul. Jadi ya jabaran dari visi apa yang kita sepakati visi kemudian dijabarkan ke dalam misi, dan mungkin seperti tadi bahwa misi yang kita buat itu kata-katanya itu memang harus efektif gitu. Betul. Tidak terlalu panjang tapi bisa mencakup apa yang ada di visi. Misalkan tadi visinya apa? Misalkan mewujudkan transformasi pendidikan. Berarti ya dengan apa kita itu misi mau dipakai gitu. Misinya mau apa gitu ya. Nah, seperti itu mungkin ya. Jadi memang kalau misalkan dilihat usulan dari Pak Saiful Imam, kemudian Pak Zainuddin, Pak Yudi itu ada kesamaan, tinggal kita sepakati dan kemudian kata-katanya atau kalimatnya kita dipersingkat gitu. Maksudnya diambil benang merahnya tadi. Intinya ya. Ya intinya gitu. Betul, dan mungkin visi itu harus berurut tadi gitu ya. Kalau visinya mewujudkan transformasi pendidikan gitu, untuk menumbuhkan profil pelajar Pancasila, kira-kira misinya mau yang mana dulu gitu. Itu mungkin dari saya sebagai masukannya. Terima kasih Pak Imam. Terima kasih Bu Assalamualaikum masukan yang warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali masukan yang sangat penting, sangat membangun barangkali ya, lugas dan singkat tapi jelas sih menurut saya. Sudah cukup dipahami bahwa barangkali Ibu Sadia itu menyampaikan khususnya ya dari ketiga pengusul ini ada benang merah yang mungkin sebetulnya mungkin tim IT bisa bisa dibandingkan 3 aja mungkin di satu slide biar kelihatan gitu, bisa nggak ya? Diperkecil saja mungkin Pak itunya fontnya atau yang itu khususnya disimpan di atas biar kita mungkin sudah mendekati final juga sih sebetulnya ini. Yang atas berarti bisa dibuang gitu ya, Bapak Ibu. Biar ini. Bentar ya, kita tunggu sambil tunggu. Yang redaksi awal atau disimpan dulu redaksi awal di yang lain di bagian lain. Mau ambil redaksi kalimat yang mana lah gitu maksudnya mungkin. Dan susunannya juga betul ya, susunannya kita mau pakai susunan kalimat yang nomor berapa dulu lah gitu, betul ya. Jadi memang sebagai guru penggerak kita juga perlu mencerminkan kita itu sesuatu yang sistematis mungkin ya dalam membuat sesuatu ya, termasuk salah satunya mungkin administratif dalam hal visi misi organisasi atau komunitas kita. Oke. Punten Pak Imam. Mohon. Jadi yang sedang bekerja itu selain tim Kominfo itu adalah wakil sekretaris. Oh iya. Namanya iya. Pak Asep. Pak Asep ya, Pak Asep. Jadi beliau di saat ini bertugas di SMP mana Pak Asep? Karangpawitan ya? Nah, iya di Karangpawitan. Di SMP IT Al-Khairiyah.
Nah, yang sedang bekerja itu beliau yang Jadi nyambung SMP IT katanya Pak. yang menyiapkan linknya dari Kominfo, yang jadi Ya, bagus, ya bagus. sesuai dengan wakil sekretaris ya, jadi menyiapkan ini. Ya, ini namanya kolaborasi dan sinergi, Bang. Nah, sudah ya. Keren, Pak Asep, keren pokoknya. Terima kasih Good Pak Asep job. sudah membantu. Good job, Pak Asep. Jangan lupa ngopi, kawan-kawan. Sebentar Pak Asep kemarin pembimbing siapa ya? Jarang bareng ya, Bang ya? Jarang, maksudnya jarang satu ruangan gitu. Sama Pak Dede saya. Oh, Pak Dede Saifuddin ya. Yang dari SMA 1 yang ke SMA 3 Bandung. Yang Ya, mutasi Pak ke Dede. SMA 3 Bandung. Fisika itu. Nanti Pak Asep di akhir memperkenalkan diri. Sekarang kerja dulu aja ya Pak Asep ya. Oke. Bener. Betul, belum kenalan ya Siap, Bu. Pak Asep. Pak Asep konsen dulu ya Pak Asep. Adsen. Semangat Pak Asep. Oke, Bu Susi sebentar keluar ya. Terpental. Terpental gak apa-apa. Untuk yang Bu Susi, Bapak Ibu mewujudkan guru yang memiliki karakter valid Pancasila itu katanya, jadi itu teh lanjutan atau apa ya istilahnya, yang visi itu katanya, saya pernah ngobrol juga. Jadi itu harus dimasukkan katanya, bukan di visi itu Pak Asep. Jadi sementara ini rumusan, oh ya ada Bu Susinya, Bu Susi mungkin ya bisa. Halo Bu Susi, sudah bisa? Bisa Pak, maaf keluar sinyalnya. Aduh. Apa-apa, maklum. Bu, gimana nih yang masukan dari Ibu yang satu aja itu? Di mute, Bu. Waktu itu usulan saya itu hanya untuk mengganti yang nomor 2 gitu, nomor 1 dan nomor itunya sama gitu maksudnya. Oke. Iya, Sudah. oke. Jadi sudah, biar tidak pusing ya, sudah ada kayaknya di yang lain ya Bu ya? Ya itu di delete aja. Gitu biar nanti tidak pusing ngebanding, bukan membandingkan, Siap. menggabungkan. Nah, itu. Ya di delete aja. Nah gitu biar. Nah Bapak Ibu sekalian yang kami hormati bersama, di depan kita sekarang sudah ada beberapa usulan dari rekan-rekan kita yang tidak lain barangkali untuk lebih mengoptimalkan komunitas kita. Bagaimana nih intinya misi kita, misi organisasi komunitas kita ini dengan melihat 3 usulan di sini. Yang pertama kita ambil yang sama dulu berarti ya Pak Asep ya, tolong ditandai yang ada yang sama. Betul, biar ini yang sama berarti misalnya warna kuning semua. Yang satu nafas, berarti kita ambil kalimatnya yang pas gitu. Bapak Ibu, satu sudah diidentifikasi yang sama itu, yaitu yang sudah ditandai warna kuning, itu memiliki nafas yang relatif sama begitu ya. Yaitu intinya ya melakukan aktivitas kreatif, inovatif, dan terencana. Wah ini terlalu panjang kayaknya Pak Jaya. Benar. Gimana ya enaknya? Tapi saya rasa bagus sih sebetulnya, sudah harus ada gitu kata-kata itu. Profil Pancasila jelas harus ada. Apalagi ya? Pak boleh nanya Pak? Pak Asep mau apa? Kalau yang poin 4 saya itu bawah. Itu idem dengan kayu di. Yang mana Pak? Ya itu makanya ada dalam kurung di situ. Yang poin 4 itu idem dengan kayu di gitu. Oke. Cuma ada tambahan kalimat sedikit atau kata sedikit. Nomor 4 sama dengan yang mana? Dengan yang membangun sinergi ya. Oke, kerjasama. Nah itu bahasanya. Kalau Pak Yudi mungkin memilih diksi kerjasama dengan seluruh stakeholder. Nah itu ya. Kemitraan partisipatif. Oke, bagus. Itu ada kata yang menurut saya bagus tuh yang dari Pak Yudi itu adalah
ada diksi kemitraan partisipatif. Memang harus ada istilahnya hubungan yang simbiosis mutualisme. Ada tiga, saya akan mengambil yang benang merahnya sangat dekat, yaitu yang warna hijau, Bapak Ibu. Ada sinergi kolaborasi dengan seluruh stakeholder. Nah, kemitraan partisipatif. Hemat saya sendirilah, boleh dikatakan boleh hemat saya sendiri ya. Yang paling bisa mewakili sepertinya yang dari Pak Zaya, membangun sinergi dan kolaborasi dengan seluruh stakeholder terkait melalui hubungan kemitraan partisipatif. Sepertinya sudah bisa diambil intinya. Iya, yang Iya, dari Pak. Bang Jay sudah bisa Setuju. diambil. Sudah ya itu ya? Oke, Iya. setuju ya, yang dari Bang Jai. Oke. Berarti itu di urutan nomor Gitu 1. bahasanya. Itu urutan nomor 1 Pak, harusnya kan kita membangun itu. Transformasi. Informasi, betul. Mau diidam dengan Pak Dan itu Yudinya di dibuang ini juga di Pak. apa divisinya transformasi pendidikan ya? Ya, ya. Berarti berhubungan dulu sama itu. Satu. Berarti yang di bagian saya, biar tidak pusing Pak, yang bagian saya sama Pak Yudi dibuang Pak, di delete. Biar nanti kita kan kelihatan. Nah, ini sudah. Nah, kan semakin sedikit nanti kita yang buah pikirannya sama. Bagus ya, 1 sudah kita dapatkan. Sekarang yang warna kuning dulu kayaknya Bapak Ibu. Warna kuning dari Bang Jai melakukan aktivitas kreatif, inovatif, dan rencana dalam proses pendidikan untuk menumbuhkan karakter profil Pancasila. Di saya kayaknya beda nih kayaknya ya. Oh, ada profil Pancasilanya ya. Oke. Sosialisasi kreatif, inovatif, membumikan karakter. Nah, gimana Bapak Ibu untuk yang warna kuning nih? Yang nomor kuning Pak Imam berbeda dengan yang nomor kuning Pak Zainuddin dan Pak Yudi, intinya gitu ya. Saya itu Bu, berbedanya itu begini. Memang kan kalau yang tadi betul yang disampaikan Pak Pak Hendra ya. Pak Hendra itu bahwa, dan buah pikiran Bu Susi juga barangkali, bahwa memang kita harus menegaskan identitas kita sebagai sebuah komunitas praktisi gitu. Makanya saya mencantumkan itu Bu. Tapi kalau memang misalnya tidak usah karena sudah tadi misalnya bisa include terwakili dengan visi, ya sepertinya saya nggak keberatan juga kalau misalnya dihapus karena satu pikiran utama dengan yang lain gitu. Sekarang kan yang titik berat mungkin yang menumbuhkan karakter profil pelajar Pancasila ya. Berarti menumbuhkan profil Pancasilanya itu mau dengan apa? Mau dengan melakukan aktivitas kreatif atau mau melakukan sosialisasi kreatif. Itu aja gitu mungkin menurut saya gitu. Untuk mencerminkan dari visi menumbuhkan profil pelajar Pancasila gitu. Jadi mau dijabarkannya ke dalam apa, dalam kegiatan apa, melakukan apa gitu. Itu bisa dari mungkin dari Bang Jai atau dari Pak Yudi, tapi mungkin di sini kan tadi bukan membumikan ya, tapi sudah menumbuhkan berarti gitu kan. Oke. Berarti Gitu. nomor 2 ya, melakukan aktivitas kreatif. Ya betul. Karena saya pikir sosialisasi itu satu bagian di antara aktivitas, kan bisa macam-macam ya nantinya. Iya, betul. Bisa lebih umum begitu. Jadi sosialisasikan ini profil pelajar Pancasilanya kan. Kalau misalnya dengan cara mensosialisasikan, maksudnya aktivitas tadi apa saja? Misalnya kalau misalnya kita ngambil aktivitas kreatif inovatif, selain dengan mensosialisasikan apa lagi untuk menumbuhkan saya bisa profil menjelaskan Pancasilanya? sedikit. Ya, terima kasih Bu Eka. Iya, Bu Eka. Saya bisa menambahkan sedikit. Itu nanti include dengan program yang dibuat oleh Pak Imam sebenarnya. Iya, di bagian bawah nanti itu ada lomba-lomba atau apa gitu ya. Jadi aktivitas itu kita tidak bisa batasi hanya dalam ruang-ruang kelas, dalam kegiatan ekstrakurikuler, kokurikuler, dan kegiatan-kegiatan yang sifatnya lomba-lomba itu bagian dari aktivitas yang bisa menumbuhkan. Betul. Makanya sebenarnya poin 2 itu saya
ingin ada kata inovatif di dalamnya itu supaya kita lebih kaya nantinya melakukan kegiatan untuk menumbuhkan itu betul-betul tertantang untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang baru, tidak Yang baru. monoton itu lagi gitu. Tetapi betul-betul ada inovasi di dalamnya. Oke, bisa dipahami intinya Pak, Bang. Siap, bisa dipahami, Bang. Oke, jadi intinya kita ambil benang merahnya aja ya Bapak Ibu. Menyelenggarakan aktivitas tetap Pak diambil kreatif dan inovatifnya ya. Iya. Oke. Sepertinya saya lebih cenderung ke sini, tidak usah ditambahin lagi Bang supaya lebih efektif Efektif kalimatnya. ya, Langsung untuk di copy. menumbuhkannya, untuk Ya, betul. menumbuhkan karakter profil pelajar Pancasila gitu aja Nah, ya. gitu. Yangnya dibuang Pak Asep. Jadi kalimatnya begini, menyelenggarakan aktivitas kreatif dan inovatif untuk menumbuhkan profil pelajar Pancasila, profil Pancasila. Sip. Oke. Tuh, Pakai oke. pelajar kayaknya profil pelajar Pancasila, soalnya beda kan profil Pancasila Ya, sama ya. profil pelajar Pancasila. Betul. Ya, sip gitu ya. Oke, Oh, sudah. udah keren itulah. Insya Allah bisa mewakili. Boleh dihapus Pak Asep biar tidak pusing kita nanti yang sudah. Nah, itu. Tolong warna ungu diganti itu Pak Asep, saya agak sedikit terganggu kalau ada warna ungu. Itu ungu itu berafiliasi ke apa Bang? Bikin gelap, tahu. emang nggak kebaca sama Eka juga. Warna Gelap masa cuma warna depan. terong itu. Nah, kalau itu oranye Eka banget. Oren orang Garut ya. Yes, ikan Pak Imam kayak orang Garut, Sami. Enggak, saya menyingcat Bu. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah sudah kita dapatkan dua intisari. Tapi kita tinggal mungkin beberapa lagi. Kita lanjut sekarang ke Oren kayaknya ya. Oke. Sekarang tentang ekosistem pendidikan. Ekosistemnya. Dari Bang Jai mengusulkan menyelenggarakan kegiatan yang terstruktur terencana untuk peningkatan profesionalisme berkelanjutan dalam mengembangkan potensi dan kompetensi guru. Dari saya mengembangkan potensi guru dalam peningkatan kompetensi dan profesionalisme berkelanjutan. Mirip sih sebetulnya, agak pusing juga ya. Yang ketiga dari Pak Yudi menyelenggarakan kegiatan peningkatan profesionalisme berkelanjutan untuk mengembangkan potensi dan kompetensi guru. Gimana nih? Nomor tiga dari Pak Yudi Pak di analisis itu Pak. Oke, menyelenggarakan kegiatan mengembangkan. Oh, jadi mengadakan kegiatannya ya gitu ya intinya. Bang Jaya juga mengadakan kegiatannya. Kalau saya mengembangkan potensinya gitu bedanya. Apa kata kuncinya? Ibu untuk yang warna oranye ini? Saya sepakat dengan Pak Imam punya redaksi itu. Jadi yang saya bukan menyelenggarakan kegiatannya, Bang, tapi mengembangkan potensinya, bukan menyelenggarakan kegiatannya. Iya, saya paham itu karena yang ketika bicara menyelenggarakan kegiatan itu sebenarnya sudah ada di misi yang kedua, menyelenggarakan aktivitas kreatif walaupun di situ untuk menumbuhkan profil pelajar Pancasila. Makanya jangan sampai kata itu kemudian terulang lagi di misi berikutnya. Jadi kata itu yang saya bilang saya sepakat dengan Pak Imam gitu. Juga maksud saya itu karena kebetulan ya saya ada di PC itu kan pengembangan profesi dan kompetensi gitu. Jadi di sana diitukannya, dijabarkannya gitu. Yang dari Pak Yudi gimana? Ya, bisa deh Pak Imam. Oke, kita ambil saja langsung yang dari saya. Ambil aja Pak, lebih greget. Oke, deal lah ya. Oke, ambil Pak yang dari saya, kopi langsung dibuang biar tidak ini. Tinggal satu lagi kayaknya ya. Oke. Tugas saya nih sebentar lagi.
tinggal warna biru. Warna biru melakukan transformasi. Warna biru melakukan yang dari Pajai melakukan transformasi pendidikan melalui berbagai kegiatan untuk mewujudkan ekosistem pendidikan yang sehat, harmonis, humanis, demokratis, dan berkualitas. Ini barangkali pengulangan dari PC, cuma lebih dirinci lagi menurut saya gitu ya. Kalau saya mewujudkan perubahan ekosistem pendidikan yang merdeka, unggul, berpihak pada anak. Saya lebih menekankan ketiga kata kuncinya, yaitu merdeka belajar, unggul, dan berpihak pada anak. Yang ketiga dari Pak Yudi, menumbuhkan seluruh satuan pendidikan agar dapat mewujudkan ekosistem pendidikan yang aman, nyaman, berpihak pada murid melalui berbagai kegiatan. Bangga, Bapak Ibu. Kira-kira nih redaksinya, intinya kurang lebih sama sih maksudnya. Bang Jai gak diulang-ulang lagi itu melakukan transformasi pendidikan. Maksudnya gimana? Saya setuju dengan Pak Imam, Pak, karena Pak Imam bisa menginclude yang Pak Jai dan Pak Yudi. Pak Hendra, Bang. Tapi saya harus menambahkan sedikit ini ya, kawan-kawan yang lain, bahwa ada kata sehat, harmonis, humanis, demokratis, itu tidak ada dasarnya itu. Kita tahu bahwa sekolah di Garut ini banyak yang menginclude ke program sekolah sehat. Kemudian kata humanis itu di dalamnya adalah sekolah ramah anak sebenarnya. Kalau kita ingin harmonis dan humanis. Nah, kemudian ketika ada kata demokratis itu adalah wujud dari keputusan partisipatif yang tadi saya sampaikan. Itu menjadi amanat undang-undang guru dan dosen, amanat undang-undang Sisdiknas, amanat PP 74 tentang guru. Jadi kita harapkan kata transformasi pendidikan itu, oke lah kalau misalnya itu tidak dimasukkan tidak apa-apa. Yang disampaikan oleh Pak Imam itu tepat. Tapi harapan saya ada penambahan kata demokratis di dalamnya. Nanti kita tinggal buat seperti apa, karena sekali lagi ending yang ingin kita harapkan itu sesungguhnya perubahan sistem di satuan pendidikan. Dan perubahan itu hanya bisa dilakukan dengan cara-cara demokratis, bukan revolusi. Demikian. Ya, terima kasih. Jadi intinya mungkin kalau bisa ya, mungkin kata-kata, karena memang kata kunci juga sih sebenarnya, yang sehat, harmonis, humanis, demokratis. Mungkin tinggal mungkin redaksi yang dari saya sepertinya ya ditambahkan yang kata-kata itu. Dan maaf Pak Imam, mungkin ya untuk udah setuju, tapi mungkin untuk kata mewujudkan itu terkesan seperti visi gitu. Kalau bisa jangan mewujudkan gitu. Jadi mau gitu, mau membangun perubahan gitu ya. Siap. Karena terwujud itu seperti mewujudkan tuh seperti masih visi gitu, bukan misi gitu. Betul ya. Membangun perubahan ekosistem pendidikan gitu ya. Bisa kan membangun. Belum ke kata kerja operasional istilahnya ya gitu ya. Iya betul ya gitu. Makasih masukannya. Oke. Yuk, mangga. Pak Hendra tadi apa Pak sepertinya? Kayaknya sudah terwakili tadi. Cuman mau ini aja, kalau memang ada kata di yang usulan Pak Imam ini kan ada kata merdeka dan unggul ya. Kemudian di Bang Jai ini kan ada ada kata sehat, harmonis, humanis, demokratis, dan berkualitas. Nah, kalau kalimat yang dari Bang Jai ini maksudnya sama dengan kata unggul, kenapa kita tidak menggunakan kata unggul saja kalau memang maksud Pak Imam kata unggul itu ini itu maksudnya. Betul Pak. Kemudian merdeka di sini tentunya saya pikir merdeka ini pasti di dalamnya akan demokratis. Nggak mungkin kalau misalkan merdeka tanpa tidak demokratis mungkin. Tapi kalau memang misalkan tujuannya berbeda kata merdeka dan unggul itu boleh ditambahkan. Itu aja mungkin Pak Imam. Terima kasih Pak. Pak Hendra bisa menebak buah pikiran saya itu dari mana ya kita? Mungkin satu hati kita Pak Imam. Satu hati ya. Satu hati. Jadi memang begitu dulu ya. Karena mungkin sesama penyuka warna ungu kayaknya nih. Oh kok aja. saya warna tuh coklat. Ungu lagi. Aduh ini.
Alek, Alek juga ke sini. Jadi gimana Bang Jaya? Apakah tetap kita pertahankan misalnya redaksi ditambahkan dengan apa namanya yang lebih spesifik kata-kata itu, atau memang kalau Pak Hendra bilang udah aja misalnya unggul itu kan sudah mencerminkan yang itu, terus merdeka juga bisa mewakili, dan saya itu begini Bapak Ibu, menggunakan istilah merdeka kemudian berpihak pada anak itu memang ini yang lagi kita gembar-gemborkan, yang lagi diperkenalkan begitulah dalam tanda petik, bukan diperkenalkan sih sebetulnya, dibumikan begitulah ke masyarakat luas dari guru penggerak ini kan istilah merdeka belajar itu kan yang sedang digaungkan juga gitu oleh Kemdikbud gitu, mungkin yang ada di hemat saya. Gimana Bang? Ya, sepakat. Silakan yang lain. Soalnya gini Pak Imam, soalnya kan tadi di awal itu kan untuk pembuatan misi ini jangan terlalu panjang ya redaksi kalimatnya. Jadi kita bisa kembali lagi ke sana kalau memang maksud dan tujuannya sama. Alangkah hematnya itu lebih dipersingkat lah redaksi kalimatnya. Itu mungkin yang tadi saya maksud itu. Satu nuhun Pak Imam. Terima kasih sama-sama. Jadi tong nurutan enak seueur PPKM diperpanjang Jadi sudah barangkali, tapi sepertinya kata-kata Pak Jaya ini yang bagus, sepertinya mungkin nanti bisa kita temukan di program Bang Jaya. Sepertinya jangan dibuang dulu Pak Asep ya. Ini kayaknya bagus sih soal saya, tapi memang terlalu panjang akhirnya jadi lupa gitu ya nanti buah. Atau bisa nanti kita kembangkan bisa nanti di tujuan di strategi gitu. Ya. Unggul kan bisa di ini ya, bisa dijabarkan unggul tuh yang dimaksud sama Bang Jai itu kan. Nah, gitu maksudnya ya. Penjabarannya ya. Betul. Ya. Oke Bapak Ibu, jadi sepertinya sudah sepakat ya kayaknya dengan redaksi kalimat yang sudah disiapkan Pak Asep ini, yaitu membangun perubahan ekosistem pendidikan yang merdeka, unggul, dan berpihak pada anak. Gimana? Berpihak pada murid saja Pak satu. Oh, pada murid. Betul. Pada murid saja. Pada murid saja ya. Iya, berpihak pada murid. Pada murid. Nah gitu. Oke, ya biar sudah nggak ya. ada ini. Peserta didik gimana peserta didik? Terlalu sempit Bang kalau peserta didik. Betul, pada murid saja. Itu hanya untuk di Dapodik Bang kalau peserta didik biasanya. Salam satu data. Kalau anak bisa anak tiri, bisa anak. Nah itu yang dikhawatirkan. Kayaknya ada jadi yang anak ayam apa gimana gitu. Oke. Kalau murid udah pasti ya. Pak Imam, punten Pak Imam. Pak Imam, punten untuk visi yang pertama itu kata terkaitnya mungkin bisa dihilangkan saja itu. Karena kata stakeholder itu sudah secara implisit itu terkait di dalamnya. Betul. Jadi membangun sinergi dan kolaborasi dengan seluruh stakeholder melalui hubungan apa itu? Nggak kebaca itu. Kemitraan ya. Lebih efektif. Jadi kata terkait dihilangkan. Siap udah. Tinggal satu lagi Bapak Ibu PR kita, yaitu yang terakhir, menyelenggarakan diseminasi pendidikan guru penggerak di setiap jenjang pendidikan. Ini sebetulnya bukan buah pikiran Pak Jaya, ini sudah umum ketika itu. Yang kedua dari Pak Yudi, menyelenggarakan gerakan masif diseminasi pendidikan guru penggerak di setiap, sama sih sebetulnya intinya. Cuma redaksi kalimat saja sepertinya. Mangga badai pilih mana? Diseminasi ya? Mohon maaf Pak Imam, diseminasi ya? Ya. Diseminasi. Harusnya diseminasi. Iya. Kalau Desi itu seperti siapa ya? Gede Kasisi. Desi. Kayak artis gitu Pak kalau Desi. Gede Kasisi. Mohon maaf, Pak Imam, Bu Eka, itu yang pertama itu kemitraan partisipatif atau apa itu? Tadi itu belum. Partisipatif. Nah itu dibetulkan dulu tuh. Pak Asep. Yang kedua juga menyelenggarakan ya, masih ininya. Oh, Desi istri saya katanya. Partisipatif. Partisipatif. Ya betul, partisipatif. P biasa, nah gitu. Partisipatif. Menyelenggarakan, udah betul. Double G, udah. Lanjut. Mengapa diserat nu kalima? Aktivitas pakai V ya? Ya.
Oke. Nah, Oke. udah ya ambil yang sudah disepakati bersama Bapak Ibu sepertinya ya, yang dari Pajai itu di kolom Pajai maksudnya. Lebih singkat sepertinya, tidak gerakan masif. Bisa sih sebenarnya, tapi gimana ya? Terlalu utopis gitu istilah apa ya istilahnya? Kalau kata Eka mah kalau pakai masif malah jadi too much ya. Kata-katanya kebanyakan ya. Maksudnya gitu. Heeh. Diseminasi Mending yang Banjai aja, heeh. Diseminasi itu kan artinya gitu ke orang banyak atau Iya, pasti menyebarluaskan kan gitu. itu redaksi dari sudah disepakati sebetulnya Bu ya, yang Bang Jai itu sebetulnya menuliskan kembali ya Bang ya. Benar, Oke. benar. Ya, Bapak Ibu sepertinya sudah kita dapatkan hasilnya dari diskusi kita malam hari ini mengenai misi komunitas kita, yaitu 1, menumbuhkan sinergi dan kolaborasi dengan seluruh stakeholder. Oh ya, stakeholder mungkin bisa dimiringkan ya Pak, soalnya itu istilah bahasa Inggris. Saya ulangi. Membangun sinergi dan kolaborasi dengan seluruh stakeholder melalui hubungan kemitraan partisipatif. 2, menyelenggarakan aktivitas kreatif dan inovatif untuk menumbuhkan profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, mengembangkan potensi guru dalam peningkatan kompetensi dan profesionalisme berkelanjutan. Yang keempat, membangun perubahan ekosistem pendidikan yang merdeka, unggul, dan berpihak pada murid. Dan yang terakhir, menyelenggarakan diseminasi pendidikan guru penggerak di setiap jenjang pendidikan. Oke, sudah disepakati Bapak Ibu sepertinya ya, kita sahkan. Sudah. Alhamdulillah Bapak Ibu sudah 2 agenda kita lalui dengan cukup alot ya. Banyak masukan juga. Pak Ketua mungkin bisa memberikan masukannya sebelum kita lanjut, atau kita langsung ke tupoksi aja Pak? Ya, langsung aja karena udah cukup. Oh iya betul ya. Iya. Kita terlalu enak nih diskusinya kayaknya, jadi lupa waktu ya. Betul Pak. Wios asal wah lupa diri. Kan lupa istri ya. Atau lupa kenalan ya Pak Asep. Sesi akhir. Oke. Berarti kalau sudah selesai kita langsung ke pembagian program ya dari setiap bidangnya. Supaya lebih spesifik waktunya, efektif juga. Apa ditampilkan? Yang di slide. Silakan Pak Asep, slide berikutnya. Pembagian program ke setiap, nah itu. Langsung ke program aja. Program kayaknya. Langsung ke program aja lah. Ganti dulu. Mungkin yang wood itu Pak Asep. Mohon bersabar ya. Ini ujian. Oh iya iya. Ini dia Bapak Ibu. Terima kasih Pak Asep sudah bekerja keras ya. Dan bekerja cerdas juga sih. Jadi Bang Jai enak nih. Nyuruh aja Bang Jai ya. Bang Jai. Asisten itu pantesan. Jadi gini Pak Imam, saya pengen kawan-kawan itu kemudian nanti punya kedekatan yang solid di Dinas Pendidikan. Kemarin Pak Hendra itu dapat kepercayaan luar biasa dari Pak Kasih, dari Pak Kabit, ya kan? Iya, saya ucapkan banyak terima kasih Bang. Wah, saya mendapat pengalaman luar biasa sih kemarin. Langsung saja Bapak Ibu. Keren Bang Jai, Pak Hendra keren, lanjut. Ya lanjut. Yang pertama program kita yang mungkin ini yang realisasi lah ya, yang sangat mendesak juga yang kita akan lakukan Bapak Ibu. Yang pertama yaitu dari program yang sudah kita canangkan itu membangun silaturahmi ke Bapak Bupati dan Wakil Bupati, Dinas Pendidikan, organisasi dan seterusnya ya, bisa dilihat. Nah, mungkin nama programnya apa gitu istilahnya.
Untuk nama program sendiri Bapak Ibu bisa mengambil mungkin boleh sesuatu yang populer begitu ya biar gampang dikenal dan lebih ini atau mungkin boleh saja kita mengambil istilah yang baru versi kita misalnya. Seperti saya mungkin apa Pak? atau mungkin gini Pak Imam, misalkan apa program ini cocoknya di bidang mana. Jadi nanti biar bidangnya yang menentukan nama programnya. Jadi kita cuma melihat ininya, kita kasihkan ke tiap-tiap bidang. Ya. Jadi nanti setiap bidang yang kira-kira memberikan nama apa dan sebagainya. Siap. Jadi mungkin tambah satu kolom dulu Pak Sep. Di insert satu kolom setelah deskripsi program itu bidang tugas gitulah. Nah itu. Kalau menurut saya ini sepertinya hubungan antar instansi Pak, versi saya sih. Nah gitu. Itu di penanggung jawab bidang kayaknya ya. Nah di sana. Mohon izin Pak Imam. Ya, gimana? Mohon izin. Kalau dilihat dari deskripsi program pertama itu sesungguhnya itu tanggung jawab dari ketua, sekretaris, dan beberapa koordinator. Bukan berarti mengabaikan bidang-bidang. Oh ya. Karena itu kalau bisa dibilang itu kan pucuknya di situ. Jadi kita ingin membangun sebuah kolaborasi sinergi sesuai dengan misi tadi. Nah, yang dapat membahasakan visi dan misi itu juga nanti turunannya di dalam tujuan dan program itu koordinator dan pengurus inti. Bukan berarti hubungan antar instansi dilewat, enggak. Tetapi ini itu kalau bisa dikatakan itu kalau ibarat piramida pucuknya di situ itu. Jadi itu yang harus bisa ada di garda terdepan. Nanti masuk pada program-program yang real, nah baru misalnya ke kampus kemana, nah itu bisa hubungan antar instansi yang bisa dipahami Bang. Jadi gimana Pak Asep? Sepertinya kita ganti saja. Jadi ini untuk bukan pengurus inti ya apa bahasanya? Apa Bang sebutannya mungkin pengurus koordinator aja nggak apa-apa. Ya pengurus inti aja, apa-apa pengurus inti. Ya pengurus inti ya kayaknya. Iya pengurus inti aja. Jadi pengurus inti itu Bapak Ibu maksudnya Pak Ketua, Pak Sekretaris, Bu Bendahara, sama bidang-bidang subbidang maaf ya. Subbidang mungkin itu ya. Ketua subbidang atau yang bisa nanti ikut bisa diajak gitu. Bukan berarti dilewat enggak, yang lain enggak ikut enggak, tetapi sesuai dengan kepentingannya nanti. Mangga diperjelas Pak Asep. Jadi koordinator, sekretaris, bendahara, subkoordinator jenjang. Subkoordinator dan hubungan antar instansi gitu ya. Hubungan antar instansi. Oke, sudah. Nama programnya bagaimana kalau audiensi program, Bang? Ya, audiensi di dalamnya. Membangun kemitraan gitu ya. Audiensi PGP gitu ya. Gimana Pak Ketua? Enggak, lanjut. Oke. Jumlah sasarannya ini kan ada bupati berapa ya? Ini jumlah apa Bang maksudnya jumlah sasaran ini? Gimana? Ini jumlah sasarannya maksudnya berapa instansi gitu? Iya. Atau jumlah mana? Kata stakeholder itu yang kita tulis di atas itu sesungguhnya itu penjabarannya bahwa yang dimaksud stakeholder di situ ya bupati, ya, betul. wakil bupati gitu. Itu jumlah pemangku kepentingan. Oke, maksud saya jumlah sasarannya 8 berarti Pak, ada 8. Oke, gitu. Delapan sasaran. Sekarang waktunya. Kira-kira kapan Bang? Sudah direncanakan belum?
Pak Ketua, kita kalau bisa running minggu depan ya. 400. Iya. Karena salah satu agenda dengan Kepala KCD itu insya Allah kita akan diterima di hari Rabu. Rabu depan ya, Bang? Ya, lanjut sebentar, saya barusan ada ini dulu. Oke. Jadi sudah disepakati ya waktunya ini untuk kegiatan ini, yaitu direncanakan pada minggu keempat bulan September. Untuk kegiatannya sepertinya kantor instansi aja Pak, biar langsung Ya. menyambil ibadah itu di Hotel Harmoni gitu misalnya. Mahal. Oke, sudah. Yang kedua, diseminasi dan pengembasan materi PGP ke seluruh guru di Kabupaten Garut. Mohon izin Pak Imam untuk mempersingkat waktu, boleh kita bagikan dulu saja ke penanggung jawabnya dari ke-14 program yang belum disebutkan itu tadi ya. Iya. Setelah itu betul. dibagikan, baru nanti penanggung jawab programnya itu sendiri yang memberi nama, jumlah sasaran, waktu pelaksanaan, tempat kegiatan, dan keterangannya nanti di moda luring saja. Jadi Jimit kita itu agar lebih cepat gitu. Jadi sekarang Iya betul. Jadi nanti kalau kita udah bagikan, biar rekan-rekan bidang yang memberikan judul dan sasaran sebagainya, nah nanti kita akan adakan unit berikutnya untuk menyamakan schedule-nya. Jadi takut ada yang kegiatan yang bentrok, jadi kita bisa diatur-atur. Siap, Pak. Jadi kita sekarang intinya bagi tugas saja ya. Bapak Ibu, untuk nomor 2 kira-kira nih masuk di bidang apa Bapak Ibu? Diseminasi pengembasan. Ke pengembangan kayaknya, Pak Imam. Pengembangan, oke. Pengembangan profesi. Ya, pengembangan profesi dan kompetensi. Oke, siap. Saya ingin menyampaikan walaupun nanti itu domain pengembangan profesi, tetapi kan tetap ada kolaborasi di dalamnya. Betul. Bisa saja Kominfo, Betul. juga ada wakil sekretaris mah enggak ya, ada wakil sekretaris. Dan kayaknya Kominfo akan bidang. Kominfo itu pasti include ke semua ya. Betul. Saya mau ngomong gitu Bu Eka. Jadi Kominfo ya abang lagi banyak begitu ya. Orangnya bisa harus multi talentan kalau Kominfo ya. Betul. Kecuali nanti kalau acara-acara khusus bawa kali misalnya kayak tadi ya, inovatif kayak gitu lomba mungkin lebih pas gitu. Nah, kalau yang ini nih kayaknya Kominfo nih. Ya, itu udah jelas itu Kominfo ya. Ini Pak Sep. Cuman ini Pak Ketua, tadi tuh ada usulan dari kawan-kawan Kominfo untuk tempat podcast. Itu katanya di dinas itu ada tempat ini yang Bu Wina bisa di ini mobil tim film 9 atau apa tadi itu? Iya. Itu katanya bagus. TV 9 dulu memang di sana. Nah, TV 9 ya Pak Imam betul. Nah, itu bisa nggak kalau misalkan kita ikut tempat di sana gitu, untuk podcastnya? Nanti aja pas audiensi kayaknya ya Pak Ketua ya. Nah, itu. Yang tempat syuting pas kemarin PJJ juga ya Pak Hendra ya? Ya betul. Bu Eka betul. Soalnya kan nanti mungkin sasarannya di podcast itu kan akan ada juga para pemangku stakeholder di kedinasan mungkin. Iya betul sekali. Ya Bapak Ibu, langsung kita ke poin berikutnya. Melakukan aktivitas kreatif, inovatif, dan terencana dalam proses pendidikan untuk menumbuhkan karakter proses Pancasila. Nah, ini yang dimaksud tadi Pak Jai, yang diambil itu yang ininya, kegiatannya. Cuma ini kayaknya masih apa ya Bapak Ibu, kira-kira tugas yang diemban Kominfo lagi. Kayaknya ke itu ini Mas, ke pengembangan. Pengembangan juga masuk. Loh. Ke pengembangan, tapi nanti pengembangan kayak ada tim Kominfo juga yang mempublikasikan. Dan aja Pak Sep, jadi 2 jelas.
Nah, itu digabung sama Kominfo. Ya. Diseminasi juga koordinator itu jenjang masuk pasti. Soalnya kan nanti per jenjang. Kalau jenjang mah nanti kalau setiap kegiatan KSD berarti tanggung jawab gitu. Kalau Nah kegiatannya gitu jadi bener. gitu Kalau aja. yang pasti ada kan si koordinatornya itu. Nah, kalau yang ini menurut saya yang keempat mah yang instansi itu Pak Sep. Ya Bang, hubungan antar instansi kayaknya ini ya. Iya, iya. Betul, langsung Pak. Biar tereh. Nah, ini biar Kominfo lagi tereh ya. betul. Enggak. Buku materi elektronik. Kayaknya di apa Litbang ini juga masuk nih. Bu Susi. Ini rumusannya, mohon izin rumusannya boleh dari siapa aja, tapi nanti penanggung jawabnya itu bidang itu penelitian dan pengembangan gitu. Iya. Betul. Lanjut Pak. Ini menghasilkan karya inovatif kreatif berupa media apa ini? Pak Imam, itu tuh kenapa diwarnai Pak Imam? Biar terlihat ini seperti kehidupan, Mbak. Lebih indah gitu kalau diwarnai. Itu sebenarnya yang ini yang menghasilkan karya inovatif tuh bisa dirumuskan oleh siapa saja, tapi yang penanggung jawabnya itu tadi bidang pengembangan bisa. Penelitian pengembangan ya kayaknya kayak gini. Bang. Oh iya Pak, mau memberitahu saja untuk yang ini program kerja kan awalnya ada 10. Nah, yang hijau ini merupakan usulan tambahan setelah musyawarah yang pertama. Jadi yang hijau itu tambahan gitu. Oke, saya tahu itu siapa yang nambahnya. Oke, lanjut. Yang main akhir semua. PHBI, PHBN. Wah, ini Kominfo pasti nih. PHBI, PHBN. Tapi semuanya juga bisa sih, cuman penanggung jawabnya apa aja. Ya? PHBI, PHBN. Itu karena ada PHBI di situ, saya usulkan yang penanggung jawabnya itu subkoordinator SMP itu. Keren Pak Ita. Sebagai guru agama. Betul. Tambah subkoordinator. Dia punya tanggung jawab di situ gitu. Berarti itu juga Bang, tuh yang Gus to Kampus kan SMA lebih dekat kayaknya ya. Penanggung SMA. Itu. Itu kan Pak Hendra khususnya ya, itu kan bisa subkoordinator SMA. Yes. Gitu. Tapi tetap nanti seperti yang saya sampaikan, kami juga dari pengurus inti siap mendampingi. Kalau pengurus inti mah harus semua hadir ke semuanya. Sudah pasti itu. Kalau ditulis di sana takutnya nggak cukup. Gitu lah pokoknya. Jangan aja. Ketua mah kayak bagian juri anak-anak bisa. Asik. Ini bagian saya ini kayaknya profesi dan apa yang ASN gitu. Iya. Iya. Iya betul. Nah, itu tuh nomor 7 tuh. Profesi kompetensi. Nah, kebijakan menteri dalam pengembangan karir. Ya sama saya kayaknya. Ya sama ya. Sama udah. Sekretariatan nih. Itu harus berjuang di nomor 7. Waduh. Sekretariatan nggak apa-apa, pengurus inti. Waduh. Nanti itu menjadi agenda ketika kita audiensi. Itu salah satu poin yang akan disampaikan. Selain mensosialisasikan visi, misi, dan program yang kita rumuskan malam ini. Nah, kalau pertemuan rutin mah kayaknya SD tuh belum kebagian tuh, koordinator SD. Kewirausahaan juga belum? Ya betul, kewirausahaan ini kan harusnya. Kalem nanti aja. Jangan dulu kewirausahaan, di sini SD dulu yang nomor 10. Oke. Kewirausahaan tugasnya lebih berat karena mencari keuangan tuh.
Itu yang buat Femget ya. Ada masih kewirausahaan. Penanggung jawabnya itu koordinator. Masih Jawabnya itu bersanteri. Ibu Bendahara itu penjawabnya. Nah, gitu. Betul. Maksudnya donatur ya. Iya, betul. Donatur utama. Mencari donatur utama. Tuh, ditulis tuh. Nah, kalau yang nanti bendahara dengan ini koordinator kewirausahaan. Nah, ini kewirausahaan yang ini nih bagian bawah kayaknya. Mana Acan Katawis? Eta nu harejo. Iya ada di hijauan, Bu, soalnya. Jadi nggak kelihatan. Nah, eta mah kan harus banyak dana, harus banyak mangdana. Dibuang Pak hijaunya cenah Pak. Katawis. Nah, gitulah. Bagian kewirausahaan nu kieu mah harus banyak dana ini. Bolehlah tuh nomor 11 berarti bidang kewirausahaan. Nomor 12 itu kewirausahaan. 12, 13 juga ya. Wah, ini 13 sampai Bulan 14. anti belum, Pak Imam? Hari 11. Sudah tadi di atas. Perasaan di atas yang belum. Udah ada. Enggak. Nah, itu? Oh, udah ya? Ya, Udah. sip. Itu yang hijau itu? Enggak. Yang belum ada teh hubungan antar hati kayaknya. Pasti Dari hati ke hati. Tenang, Pak Imam, tenang. Aduh, ini rapat apa? Ini rapat apa curcol ini ya? Aduh. Sambil. Gak apa-apa lah Pak Ketua ya. Biar Nggak tertutup. apa-apa, lanjut. Berarti nomor 12 juga sama bidang kewirausahaan. Iya. Iya, itu 12, 12 kewirausahaan, 12, 13. Oke. Koordinator sampai TK 13. belum ada, koordinator TK. Gue Kak. Siap. Boleh, Kak, bebas. Eta perlombaan Mau di TK itu juga. tuh, kayaknya pas tuh. Ini nomor 13 sama koordinator TK nih. Nomor 11. 11 boleh. Itu kegiatan kreatif inovatif, oke. Bu Senci tolong dibaca nomor 13 yang lengkap. Mengadakan berbagai kegiatan untuk merekatkan ya solidaritas dan solidaritas komunitas. Ini agak mirip-mirip ya? Beda Seperti di Zoom. Studi banding, karya wisata, perkemahan, Nah, ini mah pasti family gathering, kewirausahaan dan bendahara lain-lain. include. Kewirausahaan dan bendahara include ini. Boleh. Dan tim selatan sudah menunggu kita sebetulnya. Tapi sebetulnya Kominfo juga harus hadir karena harus di. Kalau Kominfo selalu membersamai seperti Iya, harus Kayaknya nomor 13 dokumentasikan. kan. Dokumentasi tuh harus ada tuh. Kominfo Wajib ada di situ itu, nomor apalagi 13. Oke, Bapak Ibu sepertinya sampai nomor 13 sudah, tapi mungkin bisa direview lagi Pak Sep biar kita mungkin ada yang bukan keliru sih apa ya, lebih pas gitu. Ya. Dari awal Bapak Ibu saya bacakan ulang ya. Nanti mungkin ini teknisnya Pak Ketua mungkin nanti akan dibagi ke setiap bidang ya untuk dilengkapi gitu ya. Betul. Oke, terima kasih. Bapak Ibu saya ulangi, Pak Sep mohon dari awal dulu nomor 1. Ya, nah yang pertama yaitu untuk nanti datang ke bupati kemudian juga ke dinas. Ini yang bertanggung jawab terutama pengurus inti dan juga untuk sebagiannya di hubungan antar instansi. Kemudian untuk nanti ada diseminasi ke berbagai sekolah-sekolah tentu saja. Nanti mungkin teknisnya bagaimana akan diatur oleh bidang pengembangan profesi dan kompetensi. Kemudian untuk pembuatan media digital yang berupa podcast, medsos, dan lain-lain, ini nanti tentu saja akan ditangani langsung oleh bidang Kominfo. Sementara untuk aktivitas, kreativitas yang menumbuhkan karakter profil Pancasila, ini di bidang pengembangan profesi dan kompetensi. Saya pikir ini kayaknya lebih ke litbang deh. Pikiran saya sih. Ini kan ke karakter ya, sepertinya ya, Bu Susi. Tambahkan saja dengan litbang. Atau jadi banyak ini, banyak panitia.
Penanggung jawabnya siapa, nanti disupport oleh siapa gitu. Itu Pak Imam begitu. Oke. Atau sudah cukup segitu ya mungkin ya? Ya cukup. Oke, lanjut ke 5 untuk program sosialisasi guru penggerak Bus to Kampus. Ini akan ditangani oleh Subkoordinator Bidang SMA dan Hubungan Antar Instansi. Penyusunan buku materi elektronik guru penggerak ini akan di bawah tanggung jawab bidang Litbang. Kemudian untuk karya inovatif berupa media, bahan, dan sumber pembelajaran nanti di bagian Litbang juga. Kemudian untuk kegiatan PHBI-PHBN ini mohon disiapkan untuk tim Kominfo dan juga untuk Kor SMP. Kemudian untuk fasilitasi dan mengkomunikasi prioritas pengangkatan guru non-ASN, ini bidang pengembangan profesi dan kompetensi. Demikian juga untuk karir guru penggerak secara umum, ini juga bidang tugas untuk profesi dan kompetensi. Sementara khusus untuk kesekretariatan, baik itu posisi kemudian dan lain-lain, nanti lobbynya ini akan langsung ditangani oleh pengurus inti. Untuk kegiatan-kegiatan yang nanti akan diatur, misalnya tempat, kemudian teknisnya seperti apa, nanti akan diserahkan ke koordinator SD, tentu saja, dan bendahara ya. Kemudian untuk nanti perlombaan-perlombaan atau kompetensi yang akan mungkin dirumuskan seperti apa, karena mungkin tadi Bang Jai mengisyaratkan kita inginnya sesuatu yang beda gitu ya dari yang sudah ada. Ini mungkin mohon disiapkan untuk bidang kewirausahaan, termasuk juga nanti untuk kegiatan sosial, mungkin bakti sosial di sana atau kegiatan sosial ya. Ya sudah, kegiatan sosial aja ya, lebih umum, kewirausahaan. Dan yang terakhir program unggulan Bang Jai, yaitu kegiatan untuk merekatkan soliditas dan solidaritas komunitas kita. Ini juga akan ditangani oleh Bu Eka dan kawan-kawan, dan juga bidang kewirausahaan. Demikian mungkin untuk dari saya, sepertinya cukup Pak Ketua. Ya, cukup. Ada sedikit Pak Imam, boleh? Mangga. Ini saya menyoroti ke poin 12, itu mengadakan pertemuan rutin setiap 3 bulan. Kemudian di sini koordinator SD, mungkin subkoordinator SD ya. Nah, menurut hemat saya alangkah lebih baiknya kalau di sini tentukan saja per subkoordinator per jenjang. Jadi karena nanti kalau misalkan SD, ya mungkin yang akan menjadi tanggung jawab adalah subkoordinator SD. Kemudian SMP juga sebaliknya sama, dan SMA juga sama. Jadi di sini alangkah lebih baiknya dimasukkan per subkoordinator per jenjang saja. Itu mungkin. Ya. Jadi, terima kasih masukannya, dan memang seperti itu saya pikir juga. Betul Pak Asep, mungkin ya lebih ditegaskan lagi biar nanti TK juga Pak. Jadi kan nanti ada kegiatan semacam lokakarya gitu kan ya, mungkin ini Pak Ketua ya kegiatannya sejenis gitu. Kan nanti yang hadir itu kan semua tingkat, semua jenjang juga, biar nanti lebih sosialisasinya lebih mengena ke semua sasaran. Jadi semuanya aja untuk subkoordinator. Ya betul ya Pak Hendra ya. Oke, terima kasih koreksinya. Kalau sudah cukup, saya kira akan saya kembalikan lagi ke Pak Ketua atau juga Ibu pembawa acara. Dari saya sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Saiful Imam yang sudah menjadi moderator pada pertemuan JIMIT kali ini, yaitu penetapan visi misi dan juga pembagian program kerja ke setiap masing-masing bidang. Dan untuk acara berikutnya yaitu doa dan tutup ya. Dan untuk membacakan doa, tadi saya sudah konfirmasi kepada Dan, tapi beliau itu lagi sedang sakit dan terlempar dari JIMIT hari ini. Untuk memimpin doa, apa saya kembalikan ke Pak Soni aja, Pak Soni. Pak Soni, bagaimana dengan Pak Soni? Pak Soni masih ada? Oh, Pak Soni sepertinya lagi ini ya, lagi pertemuan di rumah Pak RW kayaknya, ya. Lagi ada acara katanya. Atau Pak Hendra saja?
diborong saja sama Pak Imam. Oh, boleh, boleh. Sama Pak Imam saja. Saya kembalikan kepada Bapak Imam untuk memimpin doa. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah mungkin agenda penting kita barang hari ini sudah kita dapatkan, sudah kita hasilkan. Tentu saja kita berharap bahwa apa yang sudah kita rencanakan sekarang ini bisa berjalan, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk menyempurnakan acara kita malam ini, mari kita sejenak menundukkan kepala seraya berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Semoga diberikan berbagai rahmat, hidayah, serta pertolongan darinya. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli wa habibina wa safiina wa Muhammad wa barik wa sallim wa tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajmain. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan naimin, hamdan syakirin, hamdan yuafi wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi jalal kalimul sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ini untuk program, untuk ininya apa, untuk lengkapnya kira-kira mau berapa hari lagi untuk pertemuan selanjutnya? Kita kesepakati bersama. Segera saja biar bisa cepat realisasi. Setuju, Ya, boleh. mau kira-kira 2 hari, 3 hari. 3 hari. 3 kayaknya. 3 hari ke depan. Oke, 3 hari ke depan kita akan meet lagi. Cuman sebelum selesai itu Pak Asep akan perkenalan. Silakan Pak Asep untuk mengenalkan diri terlebih dahulu, wakil sekretaris kita. Izin, Bu. Kayaknya izin. Videonya dihidupin videonya. Videonya boleh on cam Pak Asep. Udah dinyalain ini. Ya. Ya Allah. Serem itu. Ini Ya. Asep. Oh iya betul. Oh iya, ini Pak Asep yang pernah sekelas ya? Menibui Iya, Bu. Iya bener kan, kita pernah sekelas Iya, ya? sarang Ya, yang sering kantin teh ya, Bu. Oh Nah, iya. saya jadi Arjuna nih, Bu. Pak Dan Asep Eka di jadi kelas cewek na. satu-satunya. Oh iya, kita tos Pak. Baiklah, sudah kenal ternyata. Silakan Pak Asep lanjutkan mengenalkan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asep Ilham Marisudin. Saya adalah orang yang paling terkenal di Jawa Barat karena semua orang pasti mengenal saya Jawa Barat. Karena nama saya Asep. Bahkan ada perkumpulannya juga Asep sedunia ya. Nanti juga ada Asep sedunia akhirat. Baik, Keren. Bapak Ibu ya. Alhamdulillah saya mendapatkan amanah menjadi wakil sekretaris. Semoga kedepannya saya bisa berbakti, mengabdi, dan berkolaborasi dengan Bapak Ibu guru hebat semuanya. Alhamdulillah saya juga mengajar di salah satu SMP swasta di Karangpawitan, SMP IT Al-Hiriyah. Kadang orang menyebutnya SMP IT ya. IT ya, bukan ilmu teknologi tetapi Islam terpadu. Ya. Alhamdulillah juga di sekolah saya menjabat sebagai pembina PMR. Kemudian status sudah menikah, alhamdulillah. Punya seorang istri yang cantik, namanya Desi. Kemudian punya 2 orang anak. Alhamdulillah, anak pertama perempuan, anak yang kedua laki-laki, ganteng seperti saya. Baik, mungkin mohon maaf kalau terlalu pede. Mungkin segitu saja perkenalannya. Nanti semoga kita bisa bertemu bertatap muka sehingga kita bisa lebih kenal satu sama lain. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini koordinator belum perkenalan ini istrinya. Terima berapa, kasih Pak Asep. berapa. Itu Manohara. Manohara tuh siapa, masih Pak Asep? Bukan.
bukan ya? Hilap gentos Siapa ya? akun. Mangga Manohara, tunjukkan pesonamu. Andri, Ian Manohara siapa ya? Andri, aduh. Astagfirullah, Pikal. Mohon hilap Coba gentos akun. Manoharanya di on cam kan dulu, on cam kan dulu Oh, Manohara. Pikal. Si Pak Andri, ya Allah. Kirain teh saha Manohara. Punten hilap gentos akun, ieu teh. Biasa pangintennya abdi mah Andri. Keren. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Bung Iman jantan Manohara pengintinya pagi-pagi mau bani Bung Iman Manohara pengintinya. Asep. Mangga lajan Bu. Oke, berarti Pak Asep Ilham, Wakil Sekretaris kita sudah memperkenalkan diri, juga Manohara itu ternyata Bapak Andri ya. Oke, baiklah. Mungkin kalau semuanya sudah selesai, pertemuan Jimit kita hari ini dicukupkan sampai sekian dulu dan ditunggu 3 hari ke depan kita Jimit kembali untuk lebih jelasnya pembagian yang sudah tadi kita bagikan, pembagian program kerja ya kepada setiap masing-masing bidang. Mungkin itu barangkali ada tambahan dari Bapak Ketua silahkan atau dari Bapak Sekretaris. Udah cukup kalau ya, saya ingin sedikit tambahkan karena Jimit kita malam ini alhamdulillah dihadiri oleh lebih dari 50% ya, artinya quorum keputusan yang kita buat. Dan juga saya lihat ini Kominfo, saya ucapkan terima kasih Pak Asep, terima kasih Pak Imam. Ini juga direkam ini, maka rekaman ini silahkan di-share nanti di pengurus inti, di grup WA pengurus inti. Jadi kawan-kawan bisa melihat walaupun mungkin hari ini mereka ingin masuk, tapi punya kesibukan lain, mereka juga bisa mengikuti jalannya pembicaraan dan diskusi pada malam hari ini. Jadi Pak Hermawan, bisa di-share nanti di grup pengurus inti rekaman dari linknya ya, link dari rekaman malam ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Jainuddin, Bapak Sekretaris kita. Baiklah Bapak dan Ibu, pertemuan Jimit kita malam ini dicukupkan sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih ya semuanya. Selamat istirahat. Matur nuhun ka Tim Manohara kanggo sadayana. Mugi sarehat.